Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Muhammad Demi, Rizky Rudiana. demi agama yang Bapak percaya, Betul. demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang. Kalau saya bohong. Tujuannya apa? Jelaskan. Ya semua orang tuh terbuka dan semua orang tuh tahu bahwa Saka itu bukan pelakunya. Saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Sebenarnya di Cirebon tuh ada sumpah, namanya sumpah Banyucis. Itu memang luar biasa, lebih dari ini sumpah pocong. Nanti siapapun yang bersumpah itu tongkatnya dicelupkan ke air yang ada di situ, Mas, air sungut. Kemudian saat itu juga akan terlihat buktinya siapa yang berbohong. Kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga kini belum juga terpecahkan. Perang kesaksian terus berjalan, menyisakan puing-puing misteri kematian Vina dan Eki yang bertebaran. Di sisi lain, para terpidana terus melawan lewat jalur peninjauan kembali agar bisa segera bebas dari tahanan. Lantas, akankah kebenaran terkait penyebab kematian Vina dan Eki bisa segera ditemukan? Berbagai kesaksian bermunculan terkait misteri kematian Vina dan Eki yang hingga kini masih menjadi pertanyaan. Kini ada 2 spekulasi terkait penyebab kematian Vina dan Eki, antara pemerkosaan dan pembunuhan atau kecelakaan lalu lintas. Upaya mencari kebenaran dalam misteri kematian Vina dan Eki terus berjalan. Ibtu Rudiana yang merupakan ayah Eki yakin anaknya tewas akibat pembunuhan. Sebagai salah satu pihak yang dicurigai dalam kasus itu, Ibtu Rudiana menyatakan siap untuk melakukan sumpah pocong atau sumpah apapun yang membuktikan dirinya tidak berbohong. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Siap. Yakin? Siap. Coba, Saya sedikit dulu. sumpah. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak udah. yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Muhammad Demi, Rizky Rudiana. demi agama yang Bapak percaya, Betul. demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang. Kalau saya bohong. Maus lu. Mal terbalik nanti lu. Tuduhan itu tidak benar berarti, Bang? Itu tidak benar. Di sisi lain, Saka Tatal, salah satu terpidana yang telah selesai menjalani hukuman, berkeyakinan Vina dan Eki meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal. Saka Tatal dan kuasa hukumnya Farhad Abbas menantang Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong guna membuktikan keyakinannya terkait penyebab kematian Vina dan Eki. Ini kami resmi menulis surat kepada Rudiana mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Karena Rudiana menyatakan bahwa dia siap untuk sumpah pocong, tidak merekayasa, tidak ada pemukulan ataupun inisiatif penyelidikan sendiri, ya. Itu apabila dia berbohong, dia akan tidak diberi kesembuhan atas penyakit dan tidak diberi kehidupan atas kehidupan kebohongan-kebohongan itu. Makanya makna dari sumpah pocong yang kita harapkan adalah orang itu harus jujur gitu. Karena kalau tidak jujur lebih baik mati, kan kira-kira seperti itu. Dan Saka pun siap untuk sumpah pocong, ya Saka? Malah Saka ya? Malah pertanyaan Saka tuh emang tujuan Saka itu. Tujuannya apa? Jelaskan. Ya semua orang tuh terbuka dan semua orang tuh tahu bahwa Saka itu bukan pelakunya. Kamu bukan pembunuhnya kan? Bukan. Kamu nggak ada hadir di malam pembunuhan itu? Nggak ada.
Walaupun Saka sudah bebas dan dihukum 3 tahun 8 bulan, tapi dia yakin sekarang sedang proses peninjauan kembali. Tapi karena Rudiana menantang untuk Sumpah Pocong, Saka siap Sumpah Pocong. Tak hanya itu, kuasa hukum Saka Tatal lainnya, Titin Priyalianti, menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan Sumpah Banyucis, sebuah sumpah keramat yang menjadi tradisi di Cirebon. Sebenarnya di Cirebon tuh ada sumpah namanya Sumpah Banyucis. Itu Sumpah Banyucis itu dilakukan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Mas. Itu memang luar biasa, lebih dari ini Sumpah Pocong. Cuman secara ini sih memang itu peninggalan Syekh Syarif Hidayatullah. Tongkat itu. Nanti siapapun yang bersumpah itu tongkatnya dicelupkan ke air yang ada di situ, Mas. Air sungut, kemudian dilakukan sumpah itu. Cuman kadang-kadang kuncennya juga nggak berani, Mas, karena saat itu juga akan terlihat buktinya siapa yang berbohong. Makanya kalau Sumpah Banyucis itu di Cirebon kayaknya sudah jarang sekali, kecuali kita ingin menampilkan dengan cara yang luar biasa. Jumat 9 Agustus 2024, Saka Tatal akhirnya melakukan Sumpah Pocong yang membuktikan bahwa dirinya bukanlah salah satu pelaku dalam kasus Vina dan Eki. Langkah ini untuk membuktikan keyakinan dirinya bahwa ia tidak berada di lokasi kejadian pada tahun 2016 silam. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap yang telah disiksa, disetrum, diberi air kencing dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin, baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayah saya hakim, adik saya hakim, semua hakim ya. Kami nggak pernah ngelihat kejadian kayak seperti ini, sehingga itu menjadikan komentar kami hari-hari. Tapi setelah melihat kejadian ini, dengan segala kuat daya upaya kami, teman-teman membantu semua, mendukungin. Salah satu pesan ibu saya, Farhat, 3 kali saya mendengarkan video kamu menangis, kami semua ikut menangis. Bayangkan kalau anak kita yang dizolimin seperti ini, apa yang akan terjadi kira-kira. Oleh karena itu, saya yakin perjuangan Saka ini bukan hanya perjuangan Saka, perjuangan Indonesia. Terima kasih buat Selis, terima kasih buat masyarakat Cirebon. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi orang yang dizolimin, orang yang dipenjara seumur hidup yang tidak melakukan kesalahannya. Semoga hakim, jaksa, polisi yang buta hati, buta nurani itu bisa dikasih hukuman dan tidak terulang lagi. Pada kesempatan lain, perang kesaksian antara Ibtu Rudiana dan kubu Aib Dede memanas. Didampingi Hotman Paris Hutapea, Ibtu Rudiana menjelaskan bagaimana dirinya bertemu dengan Dede yang merupakan saksi kematian Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 lalu. Pada kesempatan itu, Ibtu Rudiana juga membantah telah mengintimidasi dan menyiksa para terpidana kasus Vina. Kalau saya mendasari informasi dari saudara D sama A, yang mana dia melihat pada saat malam minggu ada upaya penganiayaan dan pengejaran, yang kemudian ketika dia menyampaikan kalau dia hafal motornya warna hijau, dan saya memperlihatkan motor yang saya foto di Polsek Talun, dan dia menyampaikan betul itu motor yang dilakukan penganiayaan. Kalau dalam keadaan gelap dan ada jarak 100 meter, sebagaimana didengung-dengungkan oleh mantan kabar eskrim, siapa tuh? Susno Haji. Bagaimana mungkin Dede dan Aib bisa melihat bahwa itu adalah si ini, si Peggy gitu loh. Menurut Bapak gimana?
Yang pasti yang saya dapat info dari Aep, kalau dia melihat dan hafal orangnya. Hafal orangnya? Iya, betul. Kemudian ketika saya jam 2, jam 14 dapat informasi, saya tukar HP sama Aep, sekitar jam 16 Aep telepon saya. Yeah. Pak, orang-orang yang ribut malam minggu sedang berkumpul di depan SMP 11. Yeah. Dan datanglah kami ke sana, kemudian dengan baik-baik Bang, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor. Setelah di kantor, kemudian mereka mengakuin kalau mereka yang melakukannya. Sehingga dasar tersebut yang menjadi dasar kami untuk menyerahkan ke SK. Bagaimana orang baru ditanya langsung mengaku? Tentunya ada upaya-upaya kami untuk apa benar disiksa, Pak? Tidak ada, Pak. Karena itu katanya disiksa, digoreng atau apa? Saya menyerahkan ke reskrim, posisi masih itu dan kami foto, Pak. Ada dokumentasinya. Bisa saya propos. Para pelakunya ini loh. Para pelaku benar disiksa makanya tidak mau ada, ngaku? Tidak ada. Tidak ada? Tidak. Dan posisi masih utuh. Mukanya utuh, tidak ada penganiayaan. Dari mana Bapak kenal Dede dan Aep? Pertama kali sampai tahu bahwa dia saksinya? Itu pada saat kami berempat mencoba mencari informasi dari mulai TKP mayat, kemudian coba cari CCTV, tidak berapa lama kemudian sekitar jam 2 melintas dekat Alfamart, saya masuk Alfamart juga nyari CCTV, tapi tidak ada CCTV di situ. Kemudian keluar Alfamart, saya melihat Aep sama Dede nongkrong di depan cuci mobil. Jadi kita samperin. Camparin interview gitu ya? Berarti sebelumnya belum kenal Pak ya? Artinya semua orang yang disitu kami tanya Bang, namun Aep sama Dede lah yang memberi informasi. Oh begitu. CCTV di mana sekarang? Itu ditanyain orang juga? Ya, CCTV yang di Perumahan Degadan memang sempat saya lihat, namun posisi CCTV tidak jelas mengarah ke jalan raya, cuma mengarah ke perumahan depan, Perumahan Degadan, dan itu sudah saya sampaikan ke penyidik. Karena tapi di CCTV kelihatan nggak ada penganiayaan? CCTV tidak mengarah ke flyover, mengarah ke jalan raya aja, tidak melihat jelas. Dan saya tidak mengambil karena semua penyidik Pak. Oke, Bapak yakin nggak bahwa 3 yang fiktif ini bukan fiktif? Karena 2 yang DPO itu di dalam BAP, ada semua BAP di sini mengatakan mereka lah yang membawa mayat ke flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan. Yaitu 2 DPO itu. Bagaimana Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu bukan fiktif? Yang DPO Pak? Ya, kan di BAP dikatakan yang membawa mayat itu ke flyover, meletakkan di flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan adalah 2 nama yang DPO ini. Siapa namanya? Dani sama Dani Bang. Siapa? Dani dan Dani. Nah, menurut Bapak gimana? Kaitan keterangan para terpidana, saya tidak baca teskan. Cuman yang saya tahu pada saat menggali informasi dari mereka bahwa menyebutkan di antaranya 3 orang yang belum diamankan, di si Dani, si Peggy alias Lorong, satu lagi si Dani, Andi sama Peggy alias Perong. Jadi cuma sekedar menyebutkan nama dan alamat. Sementara itu, viral sebuah video yang memperlihatkan saksi kunci kasus Vina, Aep Rudiansyah, tengah berbicara di telepon. Diduga bersama dengan Ibtu Rudiana. Dalam percakapan itu, Aep diminta untuk tidak hadir di persidangan. Apa Saka tuh? Saya langsung ngedon di situ. Lah kok kenapa bisa jadi salah tangkap gitu? Segala dia nggak kenal sama yang 3, sama yang sekarang tuh yang namanya Peggy tuh, yang baru ketangkap ya Pak ya, yang DPO 1 DPO itu. Nah itu kan masih kawanannya si Saka itu Pak. Saya tahu percis saya. Makanya saya langsung ngedon tuh pas timbul lagi 1 DPO kena tuh tertangkap. Nah udah saya langsung wah berarti ini Peggy ini bohong gitu. Iya. Iya Pak. Iya Pak. Iya. Iya. Nomor Aep. WA-in maksudnya ke Bapak gitu. Oh iya. Oh iya Pak ya, siap. Iya saya mah takut doang, takutnya bukan masalah takut saya sama
bapak atau sama polisi yang lain, saya takutnya sama keluarga pelakunya itu. Ketika saya muncul itu di hadapan layar gitu, nanti apa yang bakal terjadi sama saya gitu kelak nanti gitu Pak. Yang saya takutin itu. Ya. Makanya kan dari dulu juga sama bapak saya kan pernah kan berpesan kalau saya nggak mau kalau sampai saya ikut sidang. Iya. Iya Pak. Iya Pak. Iya siap Pak. Iya Pak. Iya Pak. Berbagai dugaan bukti-bukti baru kasus Vina dan Eki semakin bermunculan. Salah satunya yang diupload oleh Deddy Mulyadi di akun YouTube-nya. Deddy menghadirkan sosok bernama Ismail yang mengaku melihat secara langsung peristiwa kecelakaan Vina dan Eki. Peristiwa yang Bapak lihat kecelakaan itu peristiwa kecelakaan siapa? Ya diduga Eki sama Vina Pak. Diduga Eki sama Vina. Kenapa kalimatnya diduga? Bapak takut dilaporin? Bukan Pak. Apa? Saya gini, kondisi itu ya malam ya Pak ya. Jam 10 lewat kurang lebih 15 karena saya pulang dari rumahnya Yeni itu jam 10-an Pak. Berarti bukan hanya Bapak? Apanya? Sama anak saya Pak. Dari jauh itu dia naik motor kan kenceng Pak, begini-begini goyang kayak orang mabok. Oh, motornya gini-gini kayak orang mabok? Terus standing Pak, standing kali ya Pak, begini Pak. Oh iya, diangkatin? Sambil teriak-teriak tuh, kayak orang gembira gitu Pak. Oh. Kayak orang mabok lah. Bener nih Pak, jangan bohong loh Pak. Saya mau disumpah apa aja Pak, wallahi Pak. Bapak siap membuat kesaksian di atas notaris? Siap ya Pak, nggak main-main loh Pak? Siap. Ini keterangan Bapak itu penting Pak, buat menyelamatin orang. Bapak siap di pengadilan? Siap. Bapak siap diperiksa Bareskrim? Siap. Oke. Akankah pernyataan Ismail di YouTube Deddy Mulyadi ini akan dipertimbangkan menjadi saksi untuk pembuktian bahwa Vina dan Eki merupakan korban kecelakaan? Tim Liputan iNews melaporkan. Sorotan publik juga mengarah pada ponsel milik Vina yang hingga saat ini tidak pernah dibuka. Berikut cuplikan wawancara Aiman Wicaksono bersama psikolog forensik Reza Indragiri dalam program Rakyat Bersuara. Jadi, kita pantas bertanya. Betul ya, nomornya nomor itu aja ya? Dua itu aja? Ya, di bukti ekstraksi data nomornya. Tidak ada nomor lain, hanya dua nomor handphone itu aja? Tidak ada bukti, tidak ada nomor-nomor Sudirman dan Saka Tatal, apalagi atau siapapun yang memperbincangkan tentang. Jadi kalau dibuka, Anda meyakini betul itu isinya adalah rencana pernikahan antara Hadi dan pacarnya. Sehingga bukan rencana pembunuhan seperti yang ada dalam berkas. Bukan. Lalu kenapa ditulis seperti itu dan apa tujuannya? Apa kecurigaan Anda? Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka. Yang diperoleh barangkali dengan cara-cara intimidasi kah itu, iming-iming kah itu, deception atau tipu muslihat kah itu, intinya isi halaman 65 adalah mengandalkan pada keterangan. Dan itu semua dijadikan bahan pertimbangan putusan hakim. Tepat. Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut itulah yang dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk memutus benar adanya sudah terjadi pembunuhan berencana. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Ini kalau benar fatal sekali, nanti saya tanyakan kepada Pak Arianto dan juga. Karena itu saya katakan, tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang semestinya diekstrak oleh Polda Jabar. Tapi seluruh gawai para tersangka, ditambah lagi dengan gawai kedua korban, juga harus dapat perlakuan yang sama. Diekstrak sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa dengan siapa, berkomunikasi tentang apa, pada jam, menit, detik keberapa. Baru 2 nomor handphone Anda sudah menemukan kejanggalan yang luar biasa.
Sehingga Anda menyimpulkan ketika semua dibuka, maka hasilnya akan berbeda dengan putusan 3 pengadilan. Betul. Anda yakin, sekali lagi saya menanyakan, Anda yakin dengan jawaban Anda? Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi elektronik serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum, maka sekali lagi, simpulan kita tentang kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah. Dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka. Dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas murni. Tim iNews secara eksklusif mendapatkan log percakapan dan pesan singkat di HP Vina. Hasil ekstraksi data di HP Vina menunjukkan pada 27 Agustus terdapat percakapan antara Vina dan temannya Mega pada pukul 22:14. Berbeda keterangan dengan Suroto, saksi yang menemukan Vina dan Eki di jembatan Kepompongan menyatakan melihat jasad kedua korban tergeletak di dekat jembatan sekitar pukul 22:15. Dari ekstraksi SMS di ponsel Vina ini ditemukan bahwa Vina masih berkomunikasi dengan teman dekatnya bernama Mega pada pukul 15:14 UTC atau pukul 22:14 jika dikonversikan ke waktu Indonesia Barat. Dalam pesan yang dikirimkan Vina, ia menanyakan keberadaan Mega. Percakapan ini menunjukkan pada pukul 22:14 waktu Indonesia Barat, Vina masih dalam kondisi hidup dan sehat. Sementara itu, dari percakapan yang terungkap dari hasil ekstraksi SMS di HP milik Vina, menunjukkan bahwa Vina, Mega, dan Widi berteman dekat. Sementara itu, Suroto, saksi yang menemukan Vina dan Eki di jembatan Kepompongan mengatakan melihat kedua korban tergeletak di dekat jembatan sekitar pukul 22:15. Sementara itu, dari percakapan yang terungkap dari hasil ekstraksi SMS di HP milik Vina, menunjukkan bahwa Vina, Mega, dan Widi berteman dekat. Sedangkan Suroto, saksi yang menemukan Vina dan Eki di jembatan Kepompongan, menyatakan melihat Vina dan Eki tergeletak di dekat jembatan pada pukul 22:15. Berikut pernyataan Suroto dalam program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Pak Suroto. 8 tahun yang lalu. Kebetulan ada Pak Suroto di sini, Bu Elsa. Saya tanya dulu, Pak Suroto pakai mikrofon boleh ya? Pukul berapa Pak Suroto ketemu Vina? 22 kurang lebih 15 menitan. Oke, ini tepat juga ini. Masih ingat? Kok bisa ingat? Tepat betul. Dari mana? Betul. Karena jam 9 itu saya patroli di wilayah kami, BOPER itu masih keadaan aman. Bapak sebagai apa sih patroli? Saya di pemerintahan desa waktu itu jabat kasih pemerintahan. Mandor. Mandor, oh keamanan juga ya? Polisi desa gitu panggilan. Polisi desa, oke. Jadi patroli 22:15 itu. Ya, karena ngelihat jam waktu itu, oh ada Vina, ada laki-laki perempuan waktu itu mikirannya kecelakaan ya. Betul. Sekitar 22:15. Betul. 15, oke. Tapi dikuatkan tadi menurut Bu Elsa dengan saksi lainnya. Ya, saksi lainnya juga ada di dalam berkas dalam putusan. Itu ada Supardi ya. Siapa itu Supardi, Pak? Polisi, anggota Polsek Talun. Oh, Polsek Talun, oke. Terus? Supardi, Suja, dan Muhyiddin. Dan itu keterangannya sama, bersesuaian, dan juga langsung kan di BAP. Sehingga kalau sekarang 8 tahun kemudian kan tinggal baca aja masih ada. Tapi kalau ini kan tidak ada spesifiknya dan tidak ada kaitannya. Kalau ini pernah di BAP, pernah di persidangan, ya tentunya saat itu diperiksa kan tidak akan meleset waktunya. Saya nggak mengatakan orang itu bohong atau tidak, tetapi tiba-tiba dia ingat-ingat itu agak sulit ya. Agak aneh menurut Bu Elsa? Bukan aneh lagi, bagaimana dia tiba-tiba dia muncul dan tidak pernah di BAP. Apakah dia punya diary-nya dia? Mengikuti jejak Sakatata, para terpidana lainnya membuat perlawanan lewat jalur peninjauan kembali. Inside Story segera kembali bersama saya, Syafaati Suryo. Dan kami juga akan membawakan beberapa saksi yang pada saat tanggal 27 itu bahwa Rifal itu sedang bermain dengan mereka, sedang berkumpul sama mereka sampai pagi.
Menyusul Saka Tatal, terpidana kasus Vina lainnya, Rivaldi, juga menempuh jalan mencari keadilan lewat peninjauan kembali atau PK. Berbekal bukti baru dan sejumlah saksi fakta, Rivaldi ingin membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, menjelaskan pihaknya telah mengumpulkan bukti baru yang menunjukkan bahwa Rivaldi tidak bersalah. Di antaranya bukti surat atau identitas Rivaldi yang tidak pernah berganti nama menjadi Andika, seperti dalam BAP tahun 2016, di mana Andika dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Selain itu, kuasa hukum juga menyiapkan sejumlah ahli dan saksi fakta untuk hadir di persidangan. Dari kecil hingga saat ini namanya Rivaldi, tidak pernah diganti nama Andika. Dan akte kelahirannya juga tetap namanya Rivaldi Aditya Wardana bin Asep Kusnadi. Tidak pernah diganti menjadi Andika siapa gitu, tidak pernah. Dan kami juga akan membawakan beberapa saksi yang pada saat tanggal 27 itu bahwa Rivaldi itu sedang bermain dengan mereka, sedang berkumpul sama mereka sampai pagi. Selain Novum ya, mungkin teman-teman yang kenal dia, ya kan, sama mungkin saksi ahli ya. Kalau untuk saksi ahli kami akan menyerahkan ke tim Bandung, karena sekarang kan tim yang Cirebon ini SWR itu sudah bergabung ya dengan tim Bandung. Jadi kami akan menyerahkan. Mungkin kami juga nanti akan merapat ke sana, bahan apa nih yang akan kita hadirkan untuk saksi ahlinya. Rivaldi juga bukan teman dari 6 terpidana yang kini masih mendekam di dalam tahanan. Orang tua Rivaldi hanya bisa berharap anaknya bisa segera bebas. Pasalnya, saat kejadian berlangsung, Rivaldi sedang berada di kawasan Pandesan, Kota Cirebon bersama teman-temannya. Rivaldi di sana yang sabar, yang kuat. Papa di sini berjuang buat kamu. Cuman perbaikan nama aja dengan saksi-saksi temennya yang udah pada muncul mau. Tidak hanya Rivaldi, 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki lainnya juga bersiap mengajukan peninjauan kembali. Sejumlah bukti pun disiapkan. Rencana peninjauan kembali tersebut disampaikan langsung oleh kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jutek Bongso. Jutek mengungkapkan peninjauan kembali tersebut akan segera ia ajukan dalam waktu dekat. Jutek menegaskan pihaknya tak perlu menunggu hasil PK Saka Tatal yang hingga saat ini prosesnya masih berlangsung. Ia menyebut telah mengumpulkan setidaknya 3 alat bukti yang akan diserahkan dalam PK nanti. Teka-teki kasus pembunuhan Vina dan Eki memang masih menjadi misteri. Ditambah lagi para terpidana terus bersuara untuk mendapatkan keadilan. Jadi kami sebenarnya tidak membahas apakah ini pembunuhan atau kecelakaan sebenarnya. Ya, yang kami di dalam PK kami ini kan membahas bahwa alibi para klien kami pada malam kejadian itu mereka tidak mungkin berada di lokasi kejadian. Itu yang pertama. Yang kedua, belakangan kami meyakini bahwa ini ada kemungkinan bahwa ini bukan pembunuhan dengan bukti fakta yang kami terus hadirkan. Apalagi dalam 1-2 hari belakangan ini muncul saksi-saksi yang ada di TKP. Musafir yang bersama dengan Oki itu sudah kami temukan, sudah membuat pernyataan, merinci secara jelas, tegas, sesuai dengan BAP. Dan kami yakini 100% betul keterangannya, ya, musafirnya, ya, yang namanya Adi. Ya, ini sudah kami kantongi dan sudah kami buat pernyataan dan disaksikan notaris untuk menyaksikan bahwa ini tidak memberikan keterangan tidak dalam keadaan tertekan dan tidak dalam keadaan terpaksa di memberikan pernyataan tersebut. Kami sudah cocokkan. Yang kedua, baru kemarin pagi datang lagi Ismail. Nah, Ismail ini adalah yang malam kejadian kebetulan lewat juga di flyover. Berpas-pasan sebelum kejadian dan melihat peristiwa itu.
persis kejadiannya dan keterangannya nggak ada yang meleset. Nanti kita akan cocokkan. Dia berboncengan dengan anak angkatnya, ya kan? Anak angkatnya pun memberikan keterangan yang sama persis, ya, bahwa sesuai dengan fakta yang kami dapat. Katanya malam itu mereka mau mengantar anak angkatnya ini, Ismail ini, untuk bertunangan. Ya, sudah dicek, betul kejadian itu. Jadi maksud saya dengan fakta-fakta yang ada dan yang diceritakan rinci, ya, sampai pengangkatan jenazah, apa yang rusak, apa yang dilihat, itu bisa diuji. Dia masih ingat semua itu. Tulisan di helmnya apa, motornya warna apa, bagaimana kejadiannya, nanti bisa diolah TKP itu. Gitu kan? Nah, ini masukkanlah buat teman-teman penyidik yang sedang menangani tim investigasi yang diturunkan Mabes Polri. Ini kan berita terhangat terbaru dalam 2 hari ini. Gitu kan? Silakan didalami, ya, kami tidak ingin berasumsi, ya, kita tidak ingin berspekulasi, tetapi berdasarkan bukti saksi yang ada, ya, dia sampai cerita rinci itu, ya, yang datang dulu siapa, apa segala macam, ya, kita cocokkan dengan apa berita acara. Itu saya yakin berita acara lalu lintas, kecelakaan lalu lintas itu pasti masih ada di Polres Sumber. Cocokkan aja, betul nggak keterangan mereka? Itu kan gampang sekali menurut saya. Apa yang mereka sampaikan dicocokkan dengan data yang ada di laci polisi. Yang apa yang keterangan yang ada di laci polisi. Menurut saya ini nggak mungkin disembunyikan lah, Mas Camar. Ya, ini udah nggak mungkin disembunyikan. Ini saya bicara aja apa adanya. Ya, ini sangat fatal. Ya, menurut saya apa yang kami temukan, apa yang kami hadirkan. Kami coba menghadirkan, ya, itu fakta dari yang melihat kecelakaan. Belum lagi dari peristiwa yang dikatakan karangan yang tadinya selama ini dituduhkan kepada klien kami, ya. Dede, Liga Akbar, dan saksi-saksi yang lain, semua menyatakan nggak ada peristiwa itu. Jadi ini udah klop, gitu kan? Ini udah klop. Jadi tinggal pakai hati nurani, pakai semangat yang ada untuk membuktikan bagaimana cerita yang sebenarnya. Kami hanya ingin menghadirkan kepada negara, pengadilan, ya, PK, kalau nanti mereka tidak bersalah, tolong bebaskan. Hanya itu tujuan kami. Yang lain belakangan kami akan urus. Saya yakin dalam perkembangan saat ini, ya, kami dalam beberapa hari ini sudah mendampingi penyidik untuk memeriksa para terpidana, memeriksa klien-klien kami, saksi, ya, terkait dengan laporan yang kami sedang sudah laporkan ke Mabes Polri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sudah mendengar di luar tim yang menangani laporan polisi yang kami laporkan, Bapak Kapolri sudah statement, ya, dengan Bapak Kabak Reskrim, sudah menurunkan tim khusus. Kami berterima kasih Bapak Kapolri merespon ini cepat. Kami sudah dengar ini bekerja dengan sangat profesional. Ya, kita tunggu apa hasilnya. Ya, para klien kami sudah bekerja. Satu, Mas Camar, kami mau sampaikan yang melakukan investigasi ini bukan hanya pihak kepolisian, pihak LPSK, pihak dari Komnas HAM, semua sudah melakukan investigasi secara mandiri. Saya mau sampaikan, kesimpulannya itu sudah bisa dibaca dari LPSK, permohonan perlindungan yang dikabulkan itu siapa saja, yang tidak dikabulkan siapa, alasannya apa? Alasannya tidak konsisten. Kami sudah dapatkan hasilnya, kami mau sampaikan bahwa ketidakkonsistenan terhadap permohonan perlindungan kepada LPSK yang ditolak oleh LPSK, itu ada kecenderungan, kutip ya, quote and quote, menurut LPSK ada inkonsistensi atau diragukan kebenarannya. Kenapa saka tatal diambil dan diterima dan diberikan perlindungan? Itu yang membuat LPSK lewat penyelidikan tim ahli yang ada pada mereka meyakini keterangan yang diberikan saka, ya, itu adalah mengandung kebenaran. Ini yang kami baca, ya, ini yang kami baca dari keterangan dan juga sumber yang kami dapatkan. Kami sedang juga mengajukan apply kepada LPSK hal yang sama, ya, kami mau uji. Lihat saja, klien kami kalau nanti diberikan perlindungan oleh LPSK, itu masyarakat sudah bisa menilai lah. Tim independen ini sudah bisa menilai, ya, oleh masyarakat bahwa apa yang kami sampaikan oleh klien kami itu penuh dengan kebohongan atau kebenaran yang patut diduga bahwa ini benar jalan ceritanya. Sidang PK Saka Tatal yang digelar sepanjang pekan lalu
menghadirkan berbagai bukti dan kesaksian baru. Inside Story segera kembali bersama saya, Syafaati Suryo. Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka, Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka 1. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener. Sama Bang Jaka itu jam 4:30, saya mau pulang aja. Keluar dari kali, udah ngesot, Pak. Sampai saya jalan ke atas rumah itu, ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong, itu maling.